Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Soimin, soimat yang berbahagia, awalan kita panjatkan rasa kebersyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan limpahan rahmah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Siang hari ini kita bisa merasakan bahwa kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kekuatan oleh Allah, dan kita diberikan kesanggupan oleh Allah, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci ini untuk beribadah. Mudah-mudahan langkah kita ini menjadikan Allah ridho pada kita. Sholawat serta salam kami sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang selalu kita nantikan syafaatnya besok hari kelak kemudian. Jamaah zuhur yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan tentang keutamaan kebersyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang terkait kebersyukuran, tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya qot'i, bukan dhani. Jadi pasti, karena terkait terhadap janjinya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian semua bersyukur kehadirat Allah, maka akan ditambah kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita tidak mau bersyukur, maka kita akan mendapatkan balasan siksaan. Ini ayatnya jelas sekali, karena Allah janji, dan ini pasti terjadi, dan ini pasti terwujud. Kalau kita mau menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, pasti tidak bisa menghitungnya. La tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa menghitung. Maka tidak pantas kalau kita tidak bersyukur kehadirat Allah. Padahal kalau kita selalu bersyukur, maka kenikmatan itu akan ditambah. Soimin, soimat yang berbahagia, ada satu ayat Al-Quran yang diabadikan oleh Allah tentang bagaimana nasibnya negeri Saba. Allah menyampaikan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani ayyaminin wa shimalin kulu mir rizki rabbikum waskuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannataihim jannataini dzawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ilal kafur. Itu satu ayat Al-Quran memberikan gambaran bahwa orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, maka negara itu dimusnahkan. Dan sampai sekarang belum ketemu pasti negara yang pernah terjadi gemari Pahlo Jeonawi itu letaknya di mana. Itu dimusnahkan Allah karena mereka tidak bersyukur kepada Allah. Diingatkan Allah, laqad kana li sabain, betul-betul pernah terjadi di negeri Sabah. Lamnya lam taukid, kosnya kot tahqiq, jadi pasti karena ini ayat qot'i. Betul-betul pernah terjadi
li Syaba'in, di negeri Saba. Apa yang terjadi di sana? Ayatun, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kemuliaan Allah. Apa keagungan Allah yang diperlihatkan kepada orang-orang Saba? Jannatani, ada 2 perkebunan raksasa. Perkebunan yang membuat negeri Saba itu makmur. Perkebunan raksasa yang menghasilkan rizki yang melimpah. Ayatun, jannatani ayyaminin wasimalin. Keberadaan 2 perkebunan yang besar raksasa itu di sebelah kanan negeri Saba dan sebelah kiri negeri Saba. Ayyaminin wasimalin. 2 perkebunan raksasa itu menghasilkan rizki yang melimpah. Maka kemudian Allah menyampaikan, kulu min rizki rabbikum, silakan makan, itu rizki dari Tuhanmu, kata Allah. Kulu min rizki rabbikum, silakan makan, itu rizki dari Tuhanmu. Permintaan Allah hanya satu, washkuru lahu, dan silakan bersyukur kepada Allah. Washkuru lahu, Allah hanya minta satu, yaitu untuk bersyukur kehadirat Allah. Washkuru lahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atas negara yang gemah ripah loh jinawi, atas negara yang makmur. Hanya minta satu, Allah minta supaya negeri Saba itu orang-orangnya bersyukur kehadirat Allah. Fa'radu, kata Allah, diminta supaya bersyukur, mereka berpaling, tidak mau bersyukur, melengos. Fa'radu, mereka tidak mau bersyukur karena merasa bahwa rizki yang melimpah itu adalah hasil upaya mereka. Fa'radu, mereka berpaling, dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Karena mereka tidak mau bersyukur kepada Allah, fa'arsalna alaihim sailal arim, maka aku utus, kata Allah, untuk mereka. Fa'arsalna alaihim, aku utus untuk mereka. Apa yang diutus? Sailal arim. Sailan itu mengalir, al-arim banjir, jadi banjir bandang. Karena mereka tidak mau bersyukur, maka Allah kirim banjir bandang, sailal arim, sehingga membuat 2 perkebunan raksasa tadi tenggelam. Karena pengairan pintunya jebol, yang disebutkan di dalam tafsir Saddul Ma'ruf. Melimpangnya langsung ke 2 perkebunan raksasa itu, dan perkebunan raksasa itu tenggelam karena sailal arim, banjir bandang. Karena 2 perkebunan raksasa itu tenggelam, maka wabaddalnahum, kata Allah selanjutnya, aku ganti, wabaddalnahum, aku ganti untuk mereka. Apa yang diganti? Bijannatayhim, diganti perkebunan itu, jannataini zawatai ukulin khamtin, diganti perkebunan yang tumbuh-tumbuhan yang buahnya pahit kalau dimakan, ukulin khamtin, tumbuh-tumbuhan yang berduri, wasain min sidrin qalil, dan sedikit sekali pohon-pohon bidara yang tumbuh di sana. Sidrin qalil. Allah nutup ayat ini, dzalika jazainahum bima kafaru nuhal nujazi ilal kafuro. Seperti itulah balasannya bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Jamaah zuhur yang berbahagia, ayat ini bisa untuk bangsa dan negara.
Ini diberikan contoh di negeri Sabah zaman itu, sehingga negeri Sabah adalah dimusnahkan oleh Allah akibat mereka tidak bersyukur kepada Allah. Karena Allah jelas minta washkuru lahu. Tapi juga ayat ini bisa ditarik untuk kehidupan kita sehari-hari di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau seisi rumah tangga kita tidak bersyukur, maka rumah tangga itu tidak akan ada kebahagiaan. Amnil khoslil am. Ini ayat-ayat yang seperti ini tidak hanya sekedar untuk porsi besar, tapi juga untuk porsi kecil. Dalam hal ini adalah kehidupan kita sehari-hari di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau dalam kehidupan rumah tangga kita tidak ada kebersyukuran pengisi rumah itu, maka rumah tangga itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Yang ada hanya siksaan. Karena kalau mereka tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaimin suaimat rahimakumullah. Sedikit siang hari ini untuk perenungan kita bersama, agar supaya kita tambah kebersyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan-kenikmatan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana, siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruna taqasyu'ana tamim taksirana Allah ya hayyu qayyum. Ya ilahi la nanta maqsud rabbaka matlub rabbaka matlub rabbaka matlub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.